Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ibu penyuluh dari penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Mandai pada hari ini menyempatkan dirinya untuk hadir di acara pengajian buah Islamiyah kita. Alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam pengajian pada hari ini. Maka itu kita mengawali dengan membaca basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Hernawati. Untuk itu kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua Majelis Taklim UA Islamiyah. Untuk itu kami persilahkan. Terhormat Kepala KUA Kecamatan Mandai atau yang mewakili dan seluruh pengurus KUA Kecamatan Mandai dan terkhusus kepada ibu-ibu Majelis Taklim UHWA Islamiyah. Mungkin pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di Masjid Bangun Jannah ini untuk melaksanakan salah satu program dari Majelis Taklim UHWA Islamiyah, yaitu di bidang dakwah ya. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat beliau dan para pengikut termasuk kita ini yang selalu kita mengharap syafaatnya nanti di akhir zaman. Selanjutnya perlu kami laporkan kepada KUA Kecamatan Mandai bahwa kegiatan rutin kami ini setiap tanggal 15 bulan berjalan kita mengadakan pengajian dirangkaikan dengan arisan yang diikuti oleh kurang lebih kami ada peserta pengurus Majelis Taklim kurang lebih 40 orang. Mungkin karena pada kesempatan ini ada yang beberapa berhalangan sehingga mereka tidak sempat hadir. Tapi
dari seluruh pengurus majelis taklim kami, Ibu koordinator kecamatan, perlu kami sampaikan bahwa kami seperti kemarin pada kesempatan ini mungkin kami melaporkan bahwa pada tanggal 9, 10, 11 kami sempat hadir di raker di Malino, mungkin karena ada sesuatu hal yang seharusnya yang harus hadir adalah ketua, sekretaris dan bendahara, cuma karena ada kegiatan yang bersamaan, jadi kami mewakili dari seluruh teman-teman Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah. Dan alhamdulillah ada beberapa pembelajaran kemarin yang materi telah disampaikan di Mes Pemprov Sulawesi Selatan di Malino. Nantinya kami akan mungkin melanjutkan ke ibu-ibu majelis taklim. Jadi kita berorganisasi ini bukan hanya kita jadi pada dasarnya kita bermajelis itu adalah untuk belajar bagaimana sebenarnya perilaku kita atau seluruh kegiatan kita itu nantinya akan berdasarkan dengan pedoman daripada Majelis Taklim Amti Kabupaten Maros. Jadi kita ini kemarin juga ada pembelajaran terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini kita akan bahas kembali untuk lebih paham bahwa kita sebenarnya bukan organisasi atau bermajelis, tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, tapi ini ada. Nanti kita akan mengadakan, dan dari DPC juga kalau memang dibutuhkan nantinya dia akan membantu kita untuk melakukan namanya latihan sosialisasi terkait dengan dasar kepemimpinan atau bagaimana itu nantinya kita akan tidak lanjuti. Mungkin untuk mungkin pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dari KUA Kecamatan Mandai dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Saya yakin ibu-ibu juga memiliki ada kegiatan, tetapi kami harap untuk kegiatan-kegiatan begini untuk hadir. Jadi bukan hanya untuk kegiatan arisan yang saya harap kita semua hadir, tapi kegiatan-kegiatan lain, program di bidang-bidang itu kami harap untuk lebih berpartisipasi semua. Itu yang kami harap. Jadi kalau misalnya pembelajaran tahsin yang terus kami laporkan bahwa pembelajaran tahsin itu setiap hari Kamis itu, ini kami minta dari semua pengurus untuk belajar, ya jangan bilang malu saya tidak tahu ini, tapi disinilah kita akan diajar oleh Ibu Ustazah kita Umi Syamsiah untuk bagaimana pengucapannya, karena kan pembacaan atau lafaznya saja kita membacanya tidak sesuai itu akan mempunyai arti yang berbeda. Jadi ini harapan kami dari semua. Jadi bukan hanya arisan yang kita hadir, ya maaf ya kalau saya bilang acara-acara begini yang lebih seremonial yang lebih banyak, tetapi pembelajaran tahsin dengan pembacaan, dan setiap malam Jumat juga kita ada kegiatan ayat Al-Kahfi, pembacaan surat Al-Kahfi yang mana dilaksanakan di rumah-rumah ibu-ibu yang bersedia. Jadi selain itu kami juga melaporkan ada juga kegiatan setiap hari Minggu olahraga. Ini saya lihat sudah berjalan dengan baik karena kita sampai ke kabupaten untuk mengikuti pertandingannya, dan alhamdulillah kita sering tampilnya, alhamdulillah dapat juara. Ini yang pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memaksimalkan waktunya untuk berlatih dan tampil di sana. Kemarin juga sempat saya laporkan bahwa beberapa program yang tentunya di 6 bidang itu sudah berjalan dengan baik. Jadi saya harap
laporan kami ke kabupaten jangan sampai dilihat nanti di majelis taklim. Laporannya ketuanya katanya bagus, padahal di kenyataannya kurang maksimal. Jadi saya harap pada kesempatan ini untuk lebih memaksimalkan sekiranya ada kegiatan-kegiatan di kabupaten. Jadi kita ikut berkontribusi. Jadi kalau misalnya ada minta sumbangan berapa ya seikhlasnya kita semua untuk demi kemajuan, meskipun kita ada sedikit ini ya apa namanya itu sedikit yang setiap arisan begini kita simpan berapa ribu rupiah untuk ini ya itu kita harap karena memang kita berorganisasi bukan mencari ini ya, tapi bagaimana kita menyumbangkan sebagian material dan tenaga kita untuk kemajuan majelis taklim kita. Dan kemarin juga sudah berjalan beberapa sumbangan yang dilaksanakan oleh Ibu Wanda sama ini sebagian ibu-ibu ini sudah berjalan juga dan apa namanya kayak ada keluarga atau tetangga yang sakit kita ajak sana ke ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang ada di kompleks ini. Mungkin itu sedikit saya laporkan. Saya mohon sekiranya ada perkataan kami yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang dibawakan oleh Ibu Ketua dan kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya tausiah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Mandai. Untuk itu kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram wa masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam bagi pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tampilan bagi umat Islam sedunia. Kalau kita mau mempelajari Islam ada dua kalimat, Isra dan Mi'raj. Isra adalah diperjalankan, jadi Nabi diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri susah karena antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1.500 km. Dan kalau jalan kaki orang sekitar 40 hari baru bisa sampai. Tapi karena beliau diperjalankan berarti dia bisa selesai sampai. Jadi Isra artinya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperjalankan. Kemudian Mi'raj artinya diperjalankan lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berarti diperjalankan. Sehingga pada waktu ada berita seperti ini, keluarga Nabi sendiri, pamannya Nabi sendiri, omnya Nabi sendiri terpercaya. Karena kenapa? Dia terima dengan akal pikirannya. Bayangkan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Dia enggak bagaimana menonton ini Muhammad tidak masuk akal. 1.500 km sekian jam saya sampai. Tak percaya. Kenapa? Karena dia terima dengan akal pikiran, bukan keyakinan. Menurut ulama bahwa perjalanan Nabi itu kurang lebih 9 juta lebih kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 9 miliar sekian. Banyak sekali. Jadi memang tidak masuk akal kalau akal kita mau pakai. Makanya kalau kita berbicara tentang agama jangan dulu akal utamakan, tetapi keyakinan. Karena akal itu hanya menjangkau yang dia lihat, sementara keyakinan yang dilihat dan yang dilihat pasti diyakini. Kuncinya beriman. Sehingga
paman Nabi itu Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah yakin, tidak pernah percaya kepada omongan Rasulullah dan mengatakan dia itu pembohong. Kenapa? Karena dia pakai ukuran akal pikirannya. Sementara sahabat Nabi yang lain khususnya siapa? Yang pertama kali percaya. Siapa? Orang tua. Sahabat Nabi yang paling pertama percaya betul apa yang dikatakan Muhammad, saya yakin itu benar. Yaitu khalifah pertama sampai Abu Bakar As-Siddiq, beliau percaya betul apa yang dikatakan Muhammad, karena Muhammad tidak pernah bohong, makanya dia dipercaya. Saya serahkan kepada Ustaz berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, semuanya sehat. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga insyaallah akan bertambah karunia dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi kesempatan ini dulu mari kita manfaatkan untuk senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi menyambung dari ceramah Ustaz Syekh Saruddin SHI, ya, sedikit menyambung terkait dengan Isra dan Mi'raj. Tetapi sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan ada apa hal sebelum beliau diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Tanggal berapa Bu kita di Indonesia umumnya kita mengadakan Isra dan Mi'raj? Ibu tidak dulu bilang Ibu tanggal berapa Bu Isra dan Mi'raj? Tanggal 27 Rajab. Sampai ni atau belum? Lewat ni atau belum? Ya, berarti masih ya. Baik, kita lanjut. Ya, begini Bu, itu bulan Rajab salah satu bulan yang Allah termasuk bulan hurum, mulia. Maka kemuliaan di bulan Rajab ini Allah tebarkan kepada siapa saja hamba umatnya Muhammad yang melakukan kegiatan-kegiatan amal ibadah. Artinya, mari kita berlomba-lomba untuk menggapai apa yang Allah tebarkan di bulan Rajab ini. Ya Bu ya, mari kita berupaya berlomba-lomba menggapai apa yang Allah tebarkan kemuliaan derajat di bulan Rajab ini. Ya Bu ya. Salah satu di antaranya kemuliaan bulan Rajab itu di mana kita insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya Bu ya. Jadi kita harus memanfaatkan salah satu di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita harus banyak-banyak berdoa Bu ya. Mungkin kita sudah hafal semua, tapi kita belum ya melahirkan dalam ucapan maupun dalam hati. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'ban wa ballighna fi Ramadan. Biasa Bu dibaca doa ini. Ya, coba kita sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'ban wa ballighna fi Ramadan. Ada yang tahu artinya? Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sha'ban, dan panjangkanlah umurku. Semoga insya Allah aku menggapai berada di bulan Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan.
ini adalah doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengingatkan kita tentang perjalanan hidup. Salah satu hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau menyatakan seperti ini, ya, terkait erat dengan ibu-ibu. Kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Apa maknanya? Ibu-ibu ketika Ramadan datang yang telah lewat biasanya kan tidak berpuasa, Bu, ya? Maka dalam riwayat ini menyatakan kunna nu'maru kata Rasulullah, saya memerintahkan kepada ibu-ibu untuk mengganti puasanya, ya, untuk mengganti puasanya berapa hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu ketika Ramadan tidak berpuasa. Wala nu'maru bi qada'i shalah, tetapi untuk sholat tidak ada qada terkait dengan kita tinggalkan sholat ketika itu bagi kita, ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah pada diri kita, maka sesuai dengan jumlah itu kita harus bayar. Maka pada momen kali ini mari kita saling mengingatkan, itu kita harus harus selesai, ya, harus dibayar, harus selesaikan. Karena itu rukun Islam, berarti harus sempurna. Itu poin yang kedua. Yang pertama berdoa, yang kedua, ya, mengingatkan terkait dengan kegiatan itu. Yang ketiga, sebelum kita masuk ke dalam pelaksanaan Isra dan Mi'raj, mesti kita harus memahami dulu kenapa Rasulullah SAW di Isra Mi'raj. Apa sebabnya? Tak kala itu, waktu itu, ya Bu, ya, Nabi Muhammad SAW mengalami kesedih ibu. Rasulullah SAW merasa sedih. Kenapa sedih? Rasulullah sedih karena yang pertama, Siti Khadijah radhiyallahu anha, istrinya beliau, wafat, meninggal dunia. Maka Rasulullah merasa sedih. Maka ditambahlah kesedihannya di tahun itu juga, pamannya Rasulullah Abu Talib meninggal, wafat, meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan Rasulullah. Bahkan dikatakan zulzil. Apa itu zulzil? Beliau mengalami goncangan sedikit, goncangan, ya, dalam pikiran, ya. Kalau bahasa kita, kalau ada masalah tak goncang di pikiran, tak kemana-mana, betul, ya, goncang hati tak, betul. Kalau ada masalah, inilah zulzil, terjadi goncangan kecil. Nah, kenapa demikian? Karena Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau hadir pada diri Rasulullah SAW, lahir dan coba tidak. Kalau kita hadir pada suami kita, lahir batin itu, ya, keluar saja kita itu, kita ke rumahnya orang tua, suami itu merasa kehilangan. Kenapa? Ini yang terjadi pada Rasulullah SAW. Siti Khadijah radhiyallahu anha, Rasul dia ada dalam, ya, bentuk lahir batinnya untuk Rasulullah. Maka berbangga tak kala ibu keluar, tak kala istrinya tiada, sang suami merasa kehilangan. Ya Bu, ya, jangan sampai terbalik, Bu, terbalik, ya. Artinya, ya, kalau suami ada di rumah, suami tidak tenang, gitu. Suami tidak tenang, ya Bu, ya. Nah, ini kan terjadi pada Rasulullah karena Siti Khadijah radhiyallahu anha hadir dalam kehidupan beliau sebagai lahir dan batin, sehingga beliau merasa goyang.
Kenapa? Siti Khadijah itu lahir berada pada Rasulullah SAW. Apapun masalahnya dia hadir dan hadir untuk menjadi solusi dari masalah-masalahnya. Salah satu contohnya ayat yang pertama turun, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu Rasulullah SAW ketika awalnya turunnya Al-Quran ini, Rasulullah tidak mau malaikat Jibril datang dan menyampaikan Iqra, sampai 3 kali. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai pulang ke rumah menggigil, seakan-akan tidak mampu menerima itu. Maka yang menenangkan di rumah adalah istrinya Siti Khadijah. Jadi kalau ada masalah di luar suami kita, sampai di rumah, jadilah solusi. Ibu, kalau ada masalah suami, kembali ke rumah, jadilah solusi. Jangan ditambahin, jangan ditambahin. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Siti Khadijah ini hadir dalam rumah. Masalah apapun dalam rumah dia handle, dia mampu menjaga, dia mampu lahir batin untuk suaminya Rasulullah. Maka tak kala beliau tidak hadir, maka tak kala beliau meninggal, tak kala beliau wafat, Rasulullah zulzil, goncang pikirannya, goncang hatinya. Inilah yang perlu kita dapatkan. Suami kelepok-kelepok kalau tidak ada, ibu, itu di suami kita semua. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi kita hadir kepada suami kita total. Yang ada ekonomi. Jadi kita harus total. Kemudian di luar Rasulullah sedih kena Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW wafat juga. Jadi Abu Talib itu beliau yang menjaga, yang menghandle, yang membackup semua serangan-serangan pada waktu itu. Baik dengan ucapan, baik dengan cemoohan, baik dengan perbuatan, maka Abu Talib hadir untuk menjaga Muhammad SAW. Maka di luar rumah ada Abu Talib, di dalam rumah ada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika keduanya meninggal, Rasulullah goncang. Rasulullah sedikit goncang pikiran manusia selaku, kalau kita kembalikan kepada manusia. Nah, lanjut dalam kesedihan Rasulullah SAW, beliau ingin keluar. Mudah-mudahan saya keluar ini ada kaum yang bisa menerima saya. Di Taif, di Taif ada sebuah kaum di sana. Rasulullah berharap bahwa ketika dia ke sana diterima. Nah, sesampainya di sana ternyata Rasulullah tidak diterima. Dibilang-bilangi, dikata-katai, disorak-soraki, dilempari batu dan apa dan sebagainya. Itu yang terjadi. Maka bertambahlah kesedihan Rasulullah SAW selaku, kalau kita kembalikan kepada manusia biasa, maka bersedih. Terjadi lemparan. Bahkan keponakan beliau bersama dengan beliau itu kepalanya dilempari batu dan berdarah. Kakinya Rasulullah SAW. Nah, ketika itu terjadi, maka Allah mengutus malaikat Jibril. Mengutus malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat yang ada di sana dan menyampaikan, datang kepada Muhammad, ya Rasul Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada hari ini? Kalau engkau inginkan sesuatu, maka katakan dan ucapkan, saya akan membuktikan detik ini juga, kata malaikat. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Seandainya engkau Muhammad menginginkan dan mendoakan tanah Taif, saya balik yang di bawah menjadi atas,
saya timpakan kepada kaum-kaum yang melemparimu, maka saat ini saya akan melempari mereka. Maka saat ini saya akan membalikkan itu gunung itu sendiri. Maka Rasulullah menjawab, la, jangan, karena boleh jadi di antara mereka, ya, di Taif itu ada keturunan-keturunan yang akan menjaga dan memuliakan Islam dan Islam. Ya, kami dia. Coba kita bayangkan. Nah, kemudian setelah beliau itu mundur, maka disitulah cikal bakal Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Makanya tahun itu dinamai juga tahun Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun kesedihan. Jadi poin yang pertama yang bisa tangkap bahwa tidak sebagai istri totallah, ya, berbuat baik dan ketaatan kepada suami. Ya. Jadi kita total untuk berbuat. Kenapa? Karena kita ingin menggapai keridhaan Allah. Ya. Yang kedua, insya Allah kalau kita total, maka insya Allah, ya, siapapun kita berbuat baik dengan orang lain, maka insya Allah akan mengingat dan akan menjalankan, ya, dan mengingat terus kita. Yang ketiga, ternyata apa yang bisa kita ambil hikmahnya dalam sejarah perjalanan Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj, bahwa dalam hidup ini kebaikan itu selalu ada tantangan. Ibu, kebaikan itu selalu ada tantangannya. Berbuat baik itu selalu ada tantangannya. Tidak berbuat baik, ya, ternyata disalahkan oleh orang lain. Berbuat baik ternyata tidak tersulutkan. Berbuat baik, ya, ternyata, ya, tidak memenuhi ekspektasi semua orang. Ya, jadi hikmahnya yang ketiga, setiap masalah itu, ya, kita harus kembalikan kepada Allah. Nah, lanjut sedikit, ya, 5 menit, ya. Lanjut sedikit. Dalam pada saat itu Rasulullah SAW setelah itu mengalami hal itu, terjadi yang namanya Isra dan Mi'raj. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, singkatnya begini. Kalau kita mau cerita perjalanan awal dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, di mana Rasulullah langit pertama dengan Nabi, ya, dan sampai langit ke-6 Nabi Ibrahim, ya, pertama Adam, ya, sampai langit ke-6 Musa, sampai langit 7 Ibrahim. Panjang sini. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril, diajak oleh Rasulullah, diajak oleh malaikat Jibril jalan-jalan, ternyata, ya, ada diperlihatkan oleh Allah Rasulullah yang diantar oleh malaikat Jibril, ada gambaran manusia, ya, satu kali menanam, tetapi selamanya berbuah terus. Diambil buahnya langsung berbuah, diambil buahnya langsung berbuah, dan diambil buahnya langsung berbuah. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Maka Jibril menyatakan, wahai Muhammad Rasulullah, itulah gambaran umatmu nanti. Itulah gambaran umatmu nanti, ya, di mana umatmu satu kali berbuat baik, maka kebaikannya itu seperti menanam kebaikan, dan nanti di hari kemudian maka dia akan panen terus karena kebaikan yang dia lakukan. Ibu, jadilah pelopor kebaikan. Ibu, ya, baik untuk diri ibu,
baik untuk diri kita, berbuat baik untuk diri kita dulu. Betul tidak? Ya. Berbuat baik untuk diri kita. Contoh, ya, skincare, beli supaya bagus toh. Contoh, berbuat baik untuk diri kita. Ya. Apalagi emas, gelang, ya, tapi kan begini masih bisa. Ya. Jadi baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, dan baik untuk semuanya. Jadi makanya Bu, berlomba-lomba kita berbuat baik. Berbuat baik terhadap suami, berbuat baik terhadap diri kita sendiri, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada tetangga. Ternyata Bu, inilah yang dilihat oleh Rasulullah. Kalau kita selalu kapan dan di mana berbuat baik, maka insya Allah nanti di hari kemudian Allah akan memberikan ya kemuliaan. Hanya panen terus dari kebaikan yang kita tahu. Ya Bu ya, makanya jangan putus asa, dalam kebaikan. Ayo, ya kita harus menjadi ya pelopor kebaikan ya untuk keluarga kita dan sebagainya. Nah itu lanjut ya. Ternyata juga dalam perjalanan Rasulullah SAW banyak hal yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antaranya juga ada golongan kaum tudhahu ru'usuhum bis-sakhri. Kepalanya itu hancur, dihancurkan, diutuhkan kembali. Hancurkan lagi, diutuhkan kembali, dihancurkan dan diutuhkan kembali. Maka bertanya Nabi Muhammad, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ya Jibril? Maka Jibril menjawab, itulah gambaran umat Muhammad yang berang kepalanya melaksanakan waktu-waktu sholat. Itulah gambaran umat Muhammad yang berang melaksanakan waktu-waktu sholat. Ibu, jadi seperti ini ungkapannya, ya, bahwa sholat itu bahkan semua amal kebaikan kita tidak menjadi sebuah nilai kebaikan tanpa ada sholat. Kullu amalin la yu'ajirullah. Semua kebaikan kita tidak dihitung oleh Allah tanpa ada sholat. Maka sholatlah yang menjadi penghimpun, pengikat semua kebaikan. Jadi makanya sholat. As-sholatu miftahul jannah. Jadi sholat itu kuncinya surga. Ibu, berapa kunci kita sekarang kita pegang? Berapa kunci kita pegang? Kunci berangkas, kunci lemari, kunci emas, kunci rumah, kunci motor, kunci mobil, helikopter, kunci rumah. Itu semua kita akan tinggalkan. Justru yang abadi kita harus hadirkan dalam diri kita. Kunci surga. Kuncinya surga itu apa? 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Ibu, kalau salat subuh ibu pagi-pagi ataukah eleng? Jam 5. Ada tahu itu? Lindai tak eleng. Apa jam berapa nih? Jam 6 so. Nah ini, jadi mari kita ternyata waktu sholat itu luar biasa sekali. Ya, awal waktu itu Allah, dengan waktu rahmat Allah, akhir waktu ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya begini, bukan kita ya akumulasikan dalam kehidupan dunia. Perumpamaan awal waktu itu Bu, ya Pajero. Pertengahan waktu itu apa? Motor. Ya, akhir waktu itu Bu, sepeda. Ya, itu perumpamaan. Ya, makanya yang mana kita mau Bu, mau sepeda atau Pajero? Rajin di sholat awal waktu. Ya, awal waktu. Makanya jangan lalaikan diri kita dengan waktu-waktu.
waktu juga ini yang membatasi kita, dan saya juga terbatas, ya, saya juga terbatas, makanya kesempatan ini semestinya saya masih kasih yang ujung itu, Bu. Dan karena waktu terbatas, ya, aku boleh buat, ya, kita nanti pertemuan selanjutnya yang mungkin bisa kita lanjutkan sekali, ya. Jadi lebih dan kurangnya, ya, dengan segala kekurangan kami mohon maaf, ya, kami kembalikan. Ya, baik. Mari kita sama-sama berdoa, ya. Jadi tidak panjang doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka khairal hadal yawm wa khairal wa nas'aluka wa nurruhu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'd. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'ban wa ballighna fi ramadan. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'ban wa ballighna ramadan wa ballighna fi ramadan. Allahumma barik lana fi rajabin wa sha'ban wa ballighna fi ramadan. Rabbana atina min ladunka wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.